aktif setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhufrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man ahabba ibsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini saya masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga besar Tuan Haji Kemas Abdul Halim. Anak cucu tak dapat disebut satu persatu. Hadir pula bersama kita Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Bersama kita para habaib Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, Habib Qasim, Ustadz Solhas, Ustadz Taqwa, Ustadz Kemas Ali, Ustadz King, dari King sampai Queen ada semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa sesudah mati ini dia akan hidup lagi. Hai orang-orang yang percaya bahwa ada malaikat. Hai orang-orang yang percaya bahwa ruh itu nanti akan berjumpa lagi dengan jasad. Hai orang-orang yang percaya. Yang tak percaya tak dipanggil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kau rasakan bahwa dunia ini sempit, bahwa akhirat itu lapang. Kalau kau sangka bahwa Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada ketika ujian datang, maka sesungguhnya Dia Maha Ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara. Pertama, bis-sabri, dengan sabar. Sabar itu artinya menahan. Makanya dalam hadis dikatakan laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tak bisa dia tak bisa ditahannya tangannya. Maka siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, maka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka niyahah haram hukumnya. Meratap, lidah bisa ditahan, tangan bisa ditahan, tapi ada yang tak bisa ditahan, tetesan air mata. Maka ketika Ibrahim, anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal dunia, menetes air mata Nabi. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha dengan kematian ini ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Aku ridha." Kalau memang ridha, kenapa menangis? Tetesan kasih sayang. Jadi menangis tak apa-apa. Menangis bukan tanda murka kepada Allah. Saya pun sampai hari ini kalau nampak saya anak kecil, semalam ketika kita dari Masjid An-Nur mau masuk ke dalam mobil, datang ibu-ibu jauh membawa anak kecil. Tak bisa dia mendekat, saya panggil, "Bawa kemari." Yang teringat saya, begitulah dulu waktu saya kecil dibawa oleh almarhumah emak saya, mendekatkan kepada alim-alim ulama, asal nampak ustaz, asal nampak tuan syekh, asal nampak habib, minta sapukan kepala, minta hembuskan. Jadi hari ini kalau nampak saya anak kecil, yang nampak saya itu bukan dia, tapi yang nampak saya adalah waktu saya kecil dulu. Air mata tak bisa ditahan. Tapi tangan bisa ditahan, lidah sumpah serapah caci maki bisa ditahan, pikiran yang mulai berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, maka kalau datang sekali lau, tutup langsung dengan ingat kepada Allah, karena kalau itu adalah salah satu pintu setan masuk. Kalau kita pun konsultasi sama psikiater, psikolog, mereka akan berkata jangan banyak berkalau-kalau, katakanlah qadarullah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan qalam. Allah bersumpah demi qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah suruh qalam menulis. Hai qalam, tulis takdir sejak alam terkembang sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Tak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni la as'aluka raddal qada, walakin as'aluka lutfa fih. Aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah. Aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Makanya ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Nah, ini bukti ridha Allah. Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah penghuni surga itu masuk ke dalam surga, salamun qaulam min rabbir rahim. Apa kata Allah? Salamun alaikum. Masuk kamu ke dalam surga. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha, masuk kamu ke dalamnya khalidin, kekal selamanya. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, ada satu yang belum mereka dapatkan. Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun? Kalian mau apa lagi penghuni surga? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Orang yang mendapat surga belum tentu dapat ridha Allah, tapi orang yang dapat ridha Allah pasti dapat surga. Makanya di malam-malam Ramadan selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi bercerita tentang ridho ini berceramah aja senang. Judul pengajian malam ini ridho menerima takdir Allah, menggerakkan anak lidah yang senang. Tapi ketika sampai ke kita, beratnya minta ampun. Saya jujur sampai hari ini, meninggal almarhumah mak saya bulan Rajab Maret 2019, sampai hari ini. Dulu saya sangka dengan bergantinya hari, berubahnya musim, zaman bertukar, rasa sakit itu akan hilang. Setelah saya renung-renung, sakitnya itu hanya akan hilang kalau kematian itu datang kepada saya, barulah dia hilang. Jadi apalah yang bisa kita lakukan? Tak ada lain kecuali berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Yang pertama sabar. Yang kedua wassalah, salat. Berbanyak salat. Salat sunat tarawih sudah, salat witir sudah. Nanti bangun malam salat sunat wudu, habis itu salat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat mutlak. Asal datang luka di hati, datang rindu, datang perih, datang sedih, maka ambil air wudhu. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba di belakang dia tengok ada orang penunggang kuda kencang mengejar. Lalu kemudian penunggang kuda itu berhenti tepat di depan dia dan berkata, wahai Abdullah bin Abbas, saudara kandungmu meninggal. Maka Abdullah bin Abbas saat itu turun dan langsung sholat sunat. Orang sehebat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Yang saudara Nabi, ayahnya dengan Nabi, berkeluarga langsung bernalir darah mereka, satu darah dengan Rasulullah SAW. Tetap juga dia minta tolong dengan solat sunat. Dengan solat sunat itu kita sedang berserah diri kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin.